Kondisi fisik pembangunan proyek Pasar Kertosono yang menelan anggaran 25 miliar rupiah pada 2019 lalu terlihat memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 9 Maret 2021, saya Indri Memo hadir lagi untuk kalian semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Proyek Pasar Kertosono mangkrak, pedagang harapkan kepastian. Bapak dan anak kompak edarkan sabu. Dua mahasiswa UIN Malang meninggal dalam diklat pencak silat. PP alias Kampek 44 tahun dan RCP 22 tahun warga Kelurahan 9, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung diringkus aparat kepolisian pada Kamis 25 Februari. Pasalnya keduanya terbukti menjalankan bisnis barang haram, yakni peredaran narkoba yang diyakini bernilai hingga ratusan juta rupiah. Parahnya lagi diketahui keduanya merupakan bapak dan anak yang memiliki peran masing-masing dalam peredaran barang haram di Kota Marmer ini. Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto mengatakan saat menangkap kedua pelaku, petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa satu plastik besar berisi sabu dengan berat kotor 91,56 gram, satu buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat kotor 40,48 gram, 33 plastik berisi sabu dengan berat kotor 13,2 gram, 13 klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 14,4 gram, 5 plastik klip berisi sabu dengan berat 6,6 gram. Tidak hanya sabu, petugas juga menemukan 58 lembar pil alprazolam yang berisi 580 butir dan 40 botol plastik berwarna putih, masing-masing botol berisi 1000 butir pil double L, sehingga jumlahnya total 40.000 pil double L. Selain itu juga ada dua buah HP yang diduga menjadi media transaksi, satu timbangan elektrik. Mereka ini adalah pengedar sabu menggunakan sistem ranjau, artinya barang ditempatkan di titik tertentu, nantinya pembeli langsung ambil di situ. Menurut Kapolres, terungkapnya kasus narkoba ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di desa Kecamatan Ngunut. Mendapati informasi tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Tulungagung melakukan penyelidikan secara mendalam hingga akhirnya menangkap kedua secara paksa. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, benar saja ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan 1. Saat ditangkap di rumahnya, petugas sempat mendapatkan perlawanan dari pelaku yang membawa gunting, namun akhirnya pelaku dapat diamankan. Kapolres melanjutkan, dari pengungkapan kasus ini diketahui jika RCP yang merupakan anak dari PP rupanya berperan sebagai pengedar ke sejumlah pemesannya dengan sistem ranjau. Sedangkan si ayah berperan sebagai penyetok barang haram tersebut yang diduga didapatnya dari seorang yang berada di dalam lapas. Kondisi fisik pembangunan proyek Pasar Kertosono yang menelan anggaran 25 miliar rupiah pada 2019 lalu terlihat memprihatinkan. Selain ditumbuhi tanaman liar di beberapa titik, kondisi atap cor juga terlihat keropos sehingga lubang menganga terlihat pada bangunan pasar 2 lantai itu. Pantauan di lokasi terlihat area proyek bekas pasar yang terbakar tersebut masih dikelilingi pagar seng sebagai pembatas. Tidak ada aktivitas apapun di dalamnya. Semak belukar mulai tumbuh liar pada bangunan dasar proyek. Sedangkan ketika menaiki lantai di atasnya terlihat cor yang keropos sehingga membuat kerangka besi terlihat dan menimbulkan lubang menganga pada bagian sisi. Hasan, 45 tahun, pemilik kios baju yang berjualan di Pasar Kertosono sejak 2004 mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan sosialisasi perihal kelanjutan pembangunan Pasar Besar Kertosono. Dia mengaku tempat relokasi yang diberikan oleh pemerintah pasca kebakaran beberapa waktu lalu kurang maksimal untuk melakukan aktivitas perdagangan. Dulu memang sempat ada simpang siur, 2021 pasar sudah bisa ditempati. Tapi karena ada pandemi jadinya mundur karena anggaran untuk pandemi COVID. Sampai sekarang faktanya kondisi bangunan proyek pasar masih seperti itu dan hanya bisa mengikuti saja. Dua mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meninggal dunia dalam pendidikan dan pelatihan diklat pencak silat di wisata Coban Rais Kota Batu, Sabtu 6 Maret. Kegiatan yang tak berizin tersebut saat ini sedang dalam proses penyelidikan kepolisian.
Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan agenda diklat tanpa izin itu dilakukan selama 3 hari mulai Jumat 5 Maret hingga Minggu 8 Maret di beberapa tempat. Kegiatan yang diikuti oleh 41 peserta itu dimulai di salah satu SMK di Karangploso, Malang pada Jumat 5 Maret. Selanjutnya kegiatan fisik itu dilakukan dengan berjalan kaki hingga berjalan jongkok mulai Predator Fun Park menuju Coban Rais pada Sabtu 6 Maret. Dalam perjalanan inilah diduga kedua korban kelelahan hingga harus dilarikan ke layanan medis untuk mendapatkan perawatan. Dikatakan korban pertama bernama Miftah Rizky Pratama asal Bandung meninggal saat dilarikan di Rumah Sakit Karsa Husada Kota Batu. Sedangkan korban kedua bernama M. Faizal Latiful asal Lamongan meninggal saat dilarikan ke Puskesmas Karangploso, Malang. Pihak rumah sakit menyampaikan yang bersangkutan sudah meninggal dalam perjalanan. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan kasus yang menewaskan 2 mahasiswa tersebut. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari peserta, panitia diklat, dan pihak universitas juga telah dilakukan pemeriksaan. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini Selasa 9 Maret 2021. Saya Indri Memo bersama tim yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.